Harris na nanalo gamit ang talino gaya negara. Filipina, drama keluarga and korporat modern. Genre, romansa, balas dendam, bisnis, konflik keluarga. Jumlah episode, 40 episode. Point kisi lain 45 menit per episode. Platform, TV network and platform streaming digital. Nuansa, emosional, strategis, inspiratif, slow burn romance. Target penonton, pecinta female lead cerdas, drama balas dendam, dan peran perusahaan. Part 1, Script YouTube, Bahasa Indonesia. Hook, bagaimana jika wanita yang selalu dianggap lemah, sebenarnya adalah orang paling cerdas di ruangan itu? Bagaimana jika putri yang dilupakan kembali bukan dengan kemarahan, tetapi dengan rencana matang? Inilah kisah seorang ahli waris yang tidak menang dengan kekuasaan. Ia menang dengan kecerdasan. Hari ini kita akan membahas drama penuh strategi dan emosi berjudul Harris na nanalo gamit ang talino. Intro. Halo pecinta drama Asia. Kalau kamu suka karakter wanita kuat, konflik keluarga kaya raya, identitas tersembunyi, dan perang bisnis penuh taktik, drama ini wajib masuk daftar tontonanmu. Ini bukan cerita balas dendam yang penuh teriakan. Ini tentang strategi yang sunyi, tentang seorang wanita yang diremehkan sepanjang hidupnya, hingga akhirnya ia menjatuhkan musuhnya satu persatu. Mari kita mulai ceritanya. Ringkasan cerita lengkap Part 1, Episode 1-5, Ahli Waris yang Dilupakan. Kita diperkenalkan dengan Elena Valdez, putri bungsu dari taipan bisnis besar Roberto Valdez, pemilik Valdez Holdings Group. Namun berbeda dengan kakak tirinya, Adriana, yang percaya diri dan ambisius, Elena dianggap lemah, polos, dan tidak layak memimpin perusahaan. Kenapa? Karena sejak kecil Elena tidak tumbuh bersama keluarga utama. Setelah ibunya meninggal dalam keadaan misterius, Elena dikirim ke luar negeri dan alasan pendidikan. Tapi sebenarnya, ia disingkirkan secara halus dari perebutan warisan. 10 tahun kemudian, Elena kembali ke Manila. Ia tampil sederhana, lembut, tenang. Keluarganya menertawakannya diam-diam. Ibu tirinya menganggapnya hanya pajangan keluarga. Adriana melihatnya sebagai ancaman yang tidak berbahaya. Namun mereka tidak tahu satu hal penting. Elena lulus dengan predikat terbaik dalam bidang strategi bisnis dan analisis data. Ia tidak kembali untuk mengambil kursi direktur secara paksa. Ia kembali untuk mengamati, untuk menghitung, untuk menyusun langkah. Episode 6-10. Permainan dimulai. Ayahnya mengumumkan bahwa kedua putrinya harus bersaing secara profesional untuk membuktikan siapa yang layak menjadi penerus perusahaan. Adriana langsung menggunakan koneksi, kekuasaan, dan tekanan. Sementara Elena, ia memilih cara berbeda. Ia mempelajari laporan keuangan lama. Ia menemukan transaksi mencurigakan. Ia menganalisis pola investasi yang tidak stabil. Dan perlahan, ia menemukan sesuatu yang besar. Seseorang di dalam perusahaan sedang menguras dana perusahaan. Dan bukti itu mengarah pada orang yang paling dipercaya ayahnya. Elena tidak langsung membongkarnya. Ia menunggu momen yang tepat. Awal romansa. Di tengah permainan bisnis ini, Elena bertemu dengan Marco Reyes, seorang analis keuangan muda yang jujur dan idealis. Awalnya Marco menganggap Elena hanyalah pewaris manja. Namun perlahan ia menyadari, Elena jauh lebih cerdas dari yang terlihat. Hubungan mereka berkembang pelan, bukan cinta instan, tapi saling menghargai kecerdasan satu sama lain. Marco menjadi satu-satunya orang yang melihat siapa Elena sebenarnya. Analisis awal Part 1. Drama ini menarik karena tokoh utama tidak menggunakan kekerasan atau teriakan. Konflik dibangun lewat strategi dan manipulasi bisnis. Balas dendam dilakukan dengan elegan dan terencana. Elena bukan karakter emosional. Ia sabar, dingin, dan sangat terukur. Itulah yang membuatnya berbahaya. Cliffhanger. Di akhir episode 10, Elena akhirnya menemukan bukti bahwa kematian ibunya mungkin bukan kecelakaan, dan orang yang terlibat masih duduk nyaman di meja makan keluarga. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Apakah Elena siap mengungkap kebenaran yang bisa menghancurkan keluarganya sendiri? Di part 1, kita melihat bagaimana Elena kembali ke Manila sebagai ahli waris yang diremehkan. Semua orang menganggapnya lemah. Padahal diam-diam, ia sedang menyusun langkah. Dan di akhir episode 10,
Ia menemukan sesuatu yang bisa menghancurkan keluarganya sendiri. Sekarang, permainan sebenarnya dimulai. Lanjutan cerita. Episode 11-15. Rahasia di balik kematian. Elena mulai menyelidiki kematian ibunya secara diam-diam. Secara resmi, kematian itu disebut sebagai kecelakaan mobil akibat remblong. Tapi Elena menemukan laporan lama yang tidak pernah dipublikasikan. Ada perubahan data teknis pada kendaraan ibunya. Ada saksi yang tiba-tiba menghilang. Dan ada satu tanda tangan persetujuan perbaikan mobil yang mengarah ke perusahaan afiliasi milik ibu tirinya. Namun Elena tidak gegabah. Ia tahu, jika ia menyerang terlalu cepat, ia akan dihancurkan. Sebaliknya, ia memancing. Ia mulai mengajukan audit internal kecil-kecilan dalam perusahaan. Bukan tentang kematian ibunya, tapi tentang keuangan. Dan tekanan itu membuat seseorang panik. Episode 16-20, Perang Saudara Terbuka. Adriana mulai merasa posisinya terancam. Beberapa proyek besar yang seharusnya ia dapatkan justru berhasil diamankan oleh Elena dengan strategi negosiasi yang cerdas. Alih-alih menggunakan koneksi politik, Elena menggunakan data. Ia menganalisis pasar. Ia menawarkan solusi yang lebih efisien. Ia membuktikan bahwa perusahaan bisa untung lebih besar tanpa praktik kotor. Para dewan direksi mulai memperhatikan. Ayah mereka pun mulai ragu. Untuk pertama kalinya, Roberto Valdez melihat potensi nyata dalam diri Elena. Dan itu membuat Adriana semakin terdesak. Hubungan Elena dan Marco semakin dalam. Marco mulai membantu Elena secara profesional. Ia menemukan aliran dana ilegal yang disamarkan sebagai investasi luar negeri. Namun saat Marco hampir menemukan pelaku utama, ia mengalami kecelakaan misterius. Mobilnya ditabrak oleh kendaraan tanpa plat nomor. Marco selamat, tapi pesan itu jelas. Seseorang tahu mereka sedang menyelidiki. Elena merasa bersalah. Untuk pertama kalinya, ia goyah secara emosional. Apakah ambisinya membahayakan orang yang ia sayangi? Namun Marco mengatakan satu hal yang menguatkannya. Kebenaran tidak boleh dihentikan hanya karena ada yang takut terbongkar. Dan sejak saat itu, mereka bukan hanya sekedar rekan kerja, mereka menjadi partner dalam perang ini. Analisis cerita part 2. Bagian ini menunjukkan perubahan besar dalam karakter Elena. Di awal ia bermain aman. Sekarang ia mulai menyerang secara terukur. Yang menarik adalah konflik tidak hanya tentang warisan. Ini tentang moralitas dalam dunia bisnis. Tentang bagaimana kekuasaan bisa membutakan keluarga sendiri. Adriana mewakili ambisi tanpa batas. Elena mewakili kecerdasan dengan prinsip. Dan penonton mulai melihat bahwa ini bukan hanya pertarungan dua saudara. Ini adalah pertarungan dua cara berpikir. Episode 21-23. Pengkhianatan terbesar. Saat Elena hampir mendapatkan bukti lengkap tentang kematian ibunya, ia dikhianati. Salah satu karyawan yang ia percaya ternyata bekerja untuk ibu tirinya. Semua data penting menghilang dari server perusahaan. Elena dijebak seolah-olah ia yang memanipulasi laporan keuangan. Dewan direksi marah. Reputasinya hampir hancur. Dan yang paling menyakitkan, ayahnya memilih mempercayai Adriana. Untuk pertama kalinya, Elena hampir menyerah. Ia merasa sendirian. Namun justru di titik terendah itu, ia menemukan satu hal penting. Salinan data cadangan yang pernah ia kirim ke email pribadi ibunya, yang masih aktif dan belum pernah disentuh siapapun. Dan disitulah semua kebenaran tersimpan. Cliffhanger part 2. Elena kini memiliki bukti kuat bahwa dana perusahaan memang digelapkan. Kematian ibunya kemungkinan besar direncanakan. Dan dalang di balik semuanya mungkin lebih dekat dari yang ia kira. Namun untuk membongkarnya, ia harus menjatuhkan nama keluarganya sendiri. Apakah Elena siap menghancurkan dinasti Valdez demi keadilan? Atau ia akan memilih mempertahankan keluarga dan mengorbankan kebenaran? Di part 2, Elena dikhianati, dijebak, dan hampir kehilangan segalanya. Ayahnya tidak memihaknya, reputasinya rusak. Namun ia menemukan salinan data rahasia yang membuktikan penggelapan dana dan kemungkinan konspirasi di balik kematian ibunya. Sekarang, waktunya bukan lagi bertahan, waktunya menyerang. Lanjutan cerita.
Episode 24-27, Serangan Balik yang Sunyi. Alih-alih langsung membuka semua bukti ke publik, Elena memilih strategi yang lebih cerdas. Ia tahu, jika ia menyerang secara emosional, ia akan kalah. Jadi ia menunggu momen rapat tahunan perusahaan. Sebuah pertemuan besar di mana seluruh dewan direksi, investor utama, dan media bisnis hadir. Sementara itu, Elena diam-diam mengamankan dukungan dari dua investor lama yang selama ini tidak puas dengan kepemimpinan Adriana. Ia menunjukkan data pertumbuhan yang stagnan. Ia menunjukkan risiko hukum jika penggelapan dana terbongkar oleh pihak luar. Ia tidak menuduh. Ia membiarkan angka-angka berbicara. Dan untuk pertama kalinya, beberapa anggota dewan mulai berpaling dari Adriana. Episode 28-30, Topeng mulai renak. Adriana mulai panik. Ia menyadari Elena bukan lagi gadis polos yang dulu ia remehkan. Ibu tirinya mencoba menekan Roberto agar segera mengumumkan Adriana sebagai CEO resmi sebelum rapat tahunan berlangsung. Namun Roberto mulai ragu. Ia melihat sesuatu dalam diri Elena yang dulu tidak pernah ia perhatikan. Kepercayaan diri yang tenang, kecerdasan yang tajam, dan keberanian yang tidak meledak-ledak tapi konsisten. Sementara itu, Marco berhasil melacak satu transaksi terakhir yang menghubungkan perusahaan afiliasi ibu tiri dengan bengkel tempat mobil ibu Elena diperbaiki sebelum kecelakaan. Bukti itu menjadi potongan terakhir dari puzzle. Konflik cinta dan risiko. Namun hubungan Elena dan Marco kembali diuji. Elena tahu jika skandal ini terbongkar, perusahaan bisa jatuh. Ribuan karyawan bisa kehilangan pekerjaan. Marco menyarankan untuk membawa kasus ini langsung ke jalur hukum. Tapi Elena punya rencana lain. Ia ingin menjatuhkan pelaku dari dalam, tanpa menghancurkan fondasi perusahaan. Disinilah perbedaan cara berpikir mereka muncul. Marco berpikir tentang keadilan mutlak, Elena berpikir tentang dampak jangka panjang. Ketegangan ini membuat hubungan mereka renggang, bukan karena kurang cinta, tapi karena mereka sama-sama ingin melakukan hal yang benar dengan cara berbeda. Analisis karakter, part 3. Di bagian ini, karakter Elena benar-benar matang. Ia tidak lagi sekedar korban masa lalu, ia menjadi pemimpin. Yang menarik adalah drama ini tidak menjadikan Elena sempurna. Ia tetap ragu, ia tetap takut, ia tetap manusia. Namun yang membedakannya adalah kemampuannya untuk tetap berpikir jernih di tengah tekanan. Adriana di sisi lain mulai kehilangan kendali. Ambisinya berubah menjadi ketakutan. Dan ketakutan itu membuat kesalahan. Episode 31-33. Pengungkapan besar. Akhirnya tiba hari rapat tahunan. Ruangan penuh dengan kamera dan investor. Adriana berdiri percaya diri, siap diumumkan sebagai CEO baru. Namun sebelum pengumuman dilakukan, Elena meminta waktu untuk presentasi singkat. Ia memulai dengan laporan kinerja perusahaan. Lalu perlahan, ia menunjukkan pola transaksi mencurigakan. Satu persatu slide berganti. Angka, tanggal, nama perusahaan afiliasi, ruangan mulai sunyi. Kemudian, ia menunjukkan dokumen perbaikan mobil ibunya. Dan terakhir, rekaman percakapan lama yang berhasil dipulihkan Marco, berisi diskusi tentang menghilangkan masalah sebelum terlambat. Semua mata tertuju pada ibu tirinya. Adriana mencoba membela diri, mengatakan Elena memanipulasi data. Namun salah satu investor senior berdiri dan mengonfirmasi bahwa tim audit independen telah memverifikasi bukti tersebut. Untuk pertama kalinya, topeng keluarga sempurna itu runtuh di depan publik. Reaksi sang ayah Roberto Valdez terdiam. Ia menyadari selama bertahun-tahun ia menutup mata. Ia terlalu fokus menjaga citra perusahaan hingga tidak melihat penderitaan putrinya sendiri. Ibu tiri Elena akhirnya diamankan untuk penyelidikan hukum. Adriana, yang ternyata mengetahui sebagian rencana ibunya, kehilangan posisinya di perusahaan. Namun Elena tidak terlihat puas. Ia tidak tersenyum. Ia hanya terlihat lelah, karena kemenangan ini bukan kemenangan yang ringan. Cliffhanger part 3. Dengan skandal terbongkar, kursi CEO kini kosong. Semua orang menunggu keputusan Roberto. Apakah Elena akan menerima posisi itu? Apakah Adriana benar-benar akan menyerah begitu saja? Dan bagaimana nasib hubungan Elena dan Marco setelah semua perbedaan mereka?
Perang mungkin telah dimenangkan, tapi perjalanan Elena sebagai pemimpin baru saja dimulai. Di part 3, Elena akhirnya membongkar penggelapan dana dan konspirasi di balik kematian ibunya. Ibu tirinya terseret penyelidikan. Adriana kehilangan posisi dan reputasi. Dewan direksi terkejut. Kini kursi CEO kosong, dan semua mata tertuju pada Elena. Tapi apakah menang berarti semuanya selesai? Belum tentu. Lanjutan cerita Bapak Tapa. Episode 34-36 Tawaran yang berat. Setelah rapat tahunan yang mengguncang perusahaan, Roberto memanggil Elena secara pribadi. Ia mengakui kesalahannya sebagai ayah. Ia mengaku terlalu lama membiarkan ambisi dan manipulasi mengendalikan rumah mereka. Lalu ia menawarkan satu hal. Posisi CEO. Elena terdiam. Ini adalah posisi yang selama ini diperebutkan. Namun ia tahu, menerima jabatan itu berarti memikul beban besar. Perusahaan sedang dalam krisis kepercayaan. Media terus memberitakan skandal keluarga Valdez. Investor menunggu kepastian arah baru. Elena meminta waktu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Roberto tidak memaksanya. Episode 37, Luka yang belum sembuh. Sementara itu Adriana mengalami kejatuhan yang drastis. Teman-teman bisnisnya menjauh. Media menyudutkannya. Ia merasa dikhianati oleh ibunya dan juga oleh ayahnya. Dalam satu adegan emosional, Adriana mendatangi Elena. Bukan untuk bertengkar, bukan untuk menyerang, tapi untuk bertanya satu hal, apakah kamu pernah benar-benar membenciku? Elena menjawab dengan jujur. Ia tidak pernah membenci Adriana. Ia hanya ingin kebenaran. Momen ini menunjukkan bahwa konflik mereka bukan hanya tentang warisan. Ini tentang dua saudara yang tumbuh dalam sistem yang salah. Dan untuk pertama kalinya, Adriana melihat Elena bukan sebagai musuh, tapi sebagai adik yang pernah ia abaikan. Hubungan Elena dan Marco, titik balik. Hubungan Elena dan Marco masih belum sepenuhnya pulih. Marco tetap percaya bahwa kasus hukum harus berjalan sepenuhnya. Elena setuju pada proses hukum terhadap pelaku utama. Namun ia juga ingin melindungi karyawan dan stabilitas perusahaan. Akhirnya, mereka duduk dan berbicara dengan jujur, tanpa ego, tanpa defensif. Marco menyadari bahwa Elena tidak menutupi kejahatan. Ia hanya memilih pendekatan strategis. Dan Elena menyadari bahwa Marco adalah suara moral yang ia butuhkan. Bukan untuk melawannya, tapi untuk menyeimbangkannya. Mereka tidak lagi berbeda arah. Mereka menjadi tim yang saling melengkapi. Analisis part 4. Di bagian ini drama berubah dari balas dendam menjadi kepemimpinan. Elena sudah menang secara strategis. Sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih kuat. Pertanyaannya adalah, bisakah ia memimpin tanpa menjadi seperti orang-orang yang dulu ia lawan? Inilah inti drama ini. Kecerdasan bukan hanya untuk menjatuhkan musuh, tapi untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Dan itu jauh lebih sulit. Episode 38-39 Ujian terakhir. Ketika Elena hampir menerima posisi CEO, sebuah krisis baru muncul. Salah satu perusahaan mitra besar menarik investasinya karena takut reputasi Valdez Holding sudah rusak. Saham perusahaan turun drastis. Dewan mulai panik. Beberapa bahkan menyarankan menjual sebagian aset untuk menutup kerugian. Elena menghadapi ujian pertamanya sebagai calon pemimpin. Alih-alih memohon pada investor lama, ia mengadakan konferensi pers terbuka. Ia berbicara langsung kepada publik, tanpa menyalahkan siapapun, tanpa drama. Ia mengakui kesalahan masa lalu perusahaan. Ia menjelaskan reformasi internal yang sedang dilakukan, audit independen, transparansi laporan keuangan, struktur manajemen baru. Kejujuran itu mengejutkan banyak orang. Beberapa investor muda justru tertarik dengan arah baru perusahaan. Perlahan pasar mulai stabil, dan Dewan akhirnya menyadari, Elena bukan hanya pintar, ia adalah pemimpin. Di episode 39, Roberto secara resmi mengumumkan bahwa ia akan pensiun. Namun sebelum pengumuman CEO baru dilakukan, Adriana menghilang dari publik, dan muncul rumor bahwa ia bekerja sama dengan kompetitor lama keluarga Valdez. Apakah ini awal perang baru, atau Adriana hanya mencari jalannya sendiri? Dan apakah Elena siap menghadapi ancaman dari luar setelah konflik internal selesai? Skandal keluarga sudah terbongkar. Ibu tiri menghadapi proses hukum. Adriana kehilangan posisinya.
Roberto memutuskan pensiun. Elena hampir resmi menjadi CEO. Namun sebelum semuanya benar-benar selesai, muncul ancaman baru. Dan kali ini bukan dari dalam keluarga. Rumor tentang Adriana ternyata benar. Ia memang bertemu dengan salah satu kompetitor terbesar Valdez Holdings. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk menghancurkan Elena, tapi untuk mencari kesempatan membuktikan dirinya tanpa bayang-bayang keluarga. Namun media memutarbalikkan cerita. Berita menyebar bahwa Adriana berencana menjatuhkan perusahaan ayahnya sendiri. Saham kembali bergejolak. Dewan direksi panik lagi. Beberapa menyarankan Elena untuk menyerang lebih dulu secara hukum agar reputasi perusahaan tetap aman. Tapi Elena memilih cara berbeda. Ia temui Adriana secara langsung. Pertemuan dua saudara. Dalam pertemuan yang tenang namun emosional, Elena tidak menuduh. Ia hanya bertanya satu hal. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Adriana akhirnya jujur. Selama ini ia tidak pernah benar-benar ingin menjatuhkan Elena. Ia hanya ingin diakui. Ia tumbuh dengan tekanan untuk selalu menjadi yang terbaik, selalu membuktikan diri, selalu menang. Dan ketika Elena kembali dengan kecerdasan yang luar biasa, Adriana merasa seluruh hidupnya runtuh. Elena memahami satu hal penting. Mereka berdua adalah korban dari ambisi orang dewasa, bukan musuh sejati. Dan di momen itu, Elena melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia menawarkan kerjasama, bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua profesional yang setara. Adriana terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dihakimi. Keputusan terbesar. Dalam rapat terakhir sebelum pengumuman CEO, Elena berdiri di depan dewan. Semua orang menunggu ia menerima jabatan itu. Namun Elena mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Ia menerima posisi CEO dengan satu syarat. Struktur perusahaan akan diubah menjadi lebih transparan. Dewan pengawas independen akan dibentuk. Dan posisi eksekutif akan berdasarkan kompetensi, bukan garis keturunan. Ia juga mengumumkan bahwa Adriana akan memimpin divisi ekspansi internasional, berdasarkan rekam jejak dan pengalamannya. Beberapa anggota dewan terkejut, namun mayoritas setuju, karena untuk pertama kalinya perusahaan tidak dipimpin oleh ego, tapi oleh visi. Penutup romansa. Di akhir cerita, Marco berdiri di samping Elena saat konferensi pers pengumuman CEO baru. Ia tidak lagi hanya analis keuangan. Ia menjadi penasehat strategis utama perusahaan. Hubungan mereka bukan sekadar cinta. Mereka adalah partner. Elena belajar bahwa kecerdasan saja tidak cukup. Dan dalang di balik semuanya. Mungkin lebih dekat dari yang ia kira. Namun untuk membongkarnya, ia harus menjatuhkan nama keluarganya sendiri. Apakah Elena siap menghancurkan dinasti Valdez demi keadilan? Atau ia akan memilih mempertahankan keluarga dan mengorbankan kebenaran? Di part 2, Elena dikhianati, dijebak, dan hampir kehilangan segalanya. Ayahnya tidak memihaknya, reputasinya rusak. Namun ia menemukan salinan data rahasia yang membuktikan penggelapan dana dan kemungkinan konspirasi di balik kematian ibunya. Sekarang, waktunya bukan lagi bertahan, waktunya menyerang. Lanjutan cerita. Episode 24-27, serangan balik yang sunyi. Alih-alih langsung membuka semua bukti ke publik, Elena memilih strategi yang lebih cerdas. Ia tahu, jika ia menyerang secara emosional, ia akan kalah. Jadi ia menunggu momen rapat tahunan perusahaan. Sebuah pertemuan besar di mana seluruh dewan direksi, investor utama, dan media bisnis hadir. Sementara itu, Elena diam-diam mengamankan dukungan dari dua investor lama yang selama ini tidak puas dengan kepemimpinan Adriana. Ia menunjukkan data pertumbuhan yang stagnan. Ia menunjukkan risiko hukum jika penggelapan dana terbongkar oleh pihak luar. Ia tidak menuduh. Ia membiarkan angka-angka berbicara. Dan untuk pertama kalinya, beberapa anggota dewan mulai berpaling dari Adriana. Episode 28-30, topeng mulai remak. Adriana mulai panik. Ia menyadari Elena bukan lagi gadis polos yang dulu ia remehkan. Ibu tirinya mencoba menekan Roberto agar segera mengumumkan Adriana sebagai CEO resmi sebelum rapat tahunan berlangsung. Namun Roberto mulai ragu. Ia melihat sesuatu dalam diri Elena yang dulu tidak pernah ia perhatikan. Kepercayaan diri yang tenang, kecerdasan yang tajam,
dan keberanian yang tidak meledak-ledak tapi konsisten. Sementara itu, Marco berhasil melacak satu transaksi terakhir yang menghubungkan perusahaan afiliasi ibu tiri dengan bengkel tempat mobil Ibu Elena diperbaiki sebelum kecelakaan. Bukti itu menjadi potongan terakhir dari puzzle. Konflik cinta dan risiko. Namun hubungan Elena dan Marco kembali diuji. Elena tahu jika skandal ini terbongkar, perusahaan bisa jatuh. Ribuan karyawan bisa kehilangan pekerjaan. Marco menyarankan untuk membawa kasus ini langsung ke jalur hukum. Tapi Elena punya rencana lain. Ia ingin menjatuhkan pelaku dari dalam, tanpa menghancurkan fondasi perusahaan. Disinilah perbedaan cara berpikir mereka muncul. Marco berpikir tentang keadilan mutlak, Elena berpikir tentang dampak jangka panjang. Ketegangan ini membuat hubungan mereka renggang, bukan karena kurang cinta, tapi karena mereka sama-sama ingin melakukan hal yang benar dengan cara berbeda. Analisis karakter, part 3. Di bagian ini, karakter Elena benar-benar matang. Ia tidak lagi sekedar korban masa lalu, ia menjadi pemimpin. Yang menarik adalah drama ini tidak menjadikan Elena sempurna. Ia tetap ragu, ia tetap takut, ia tetap manusia. Namun yang membedakannya adalah kemampuannya untuk tetap berpikir jernih di tengah tekanan. Adriana di sisi lain mulai kehilangan kendali. Ambisinya berubah menjadi ketakutan. Dan ketakutan itu membuat kesalahan. Episode 31-33. Pengungkapan besar. Akhirnya tiba hari rapat tahunan. Ruangan penuh dengan kamera dan investor. Adriana berdiri percaya diri, siap diumumkan sebagai CEO baru. Namun sebelum pengumuman dilakukan, Elena meminta waktu untuk presentasi singkat. Ia memulai dengan laporan kinerja perusahaan. Lalu perlahan, ia menunjukkan pola transaksi mencurigakan. Satu persatu slide berganti. Angka, tanggal, nama perusahaan afiliasi, ruangan mulai sunyi. Kemudian, ia menunjukkan dokumen perbaikan mobil ibunya. Dan terakhir, rekaman percakapan lama yang berhasil dipulihkan Marco, berisi diskusi tentang menghilangkan masalah sebelum terlambat. Semua mata tertuju pada ibu tirinya. Adriana mencoba membela diri, mengatakan Elena memanipulasi data. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Apakah Elena siap mengungkap kebenaran yang bisa menghancurkan keluarganya sendiri? Di part 1, kita melihat bagaimana Elena kembali ke Manila sebagai ahli waris yang diremehkan. Semua orang menganggapnya lemah. Padahal diam-diam, ia sedang menyusun langkah. Dan di akhir episode 10, ia menemukan sesuatu yang bisa menghancurkan keluarganya sendiri. Sekarang, permainan sebenarnya dimulai. Lanjutan cerita. Episode 11-15. Rahasia di balik kematian. Elena mulai menyelidiki kematian ibunya secara diam-diam. Secara resmi, kematian itu disebut sebagai kecelakaan mobil akibat remblong. Tapi Elena menemukan laporan lama yang tidak pernah dipublikasikan. Ada perubahan data teknis pada kendaraan ibunya. Ada saksi yang tiba-tiba menghilang. Dan ada satu tanda tangan persetujuan perbaikan mobil yang mengarah ke perusahaan afiliasi milik ibu tirinya. Namun Elena tidak gegabah. Ia tahu, jika ia menyerang terlalu cepat, ia akan dihancurkan. Sebaliknya, ia memancing. Ia mulai mengajukan audit internal kecil-kecilan dalam perusahaan. Bukan tentang kematian ibunya, tapi tentang keuangan. Dan tekanan itu membuat seseorang panik. Episode 16-20, Perang Saudara Terbuka. Adriana mulai merasa posisinya terancam. Beberapa proyek besar yang seharusnya ia dapatkan, justru berhasil diamankan oleh Elena dengan strategi negosiasi yang cerdas. Alih-alih menggunakan koneksi politik, Elena menggunakan data. Ia menganalisis pasar. Ia menawarkan solusi yang lebih efisien. Ia membuktikan bahwa perusahaan bisa untung lebih besar tanpa praktik kotor. Para dewan direksi mulai memperhatikan. Ayah mereka pun mulai ragu. Untuk pertama kalinya, Roberto Valdez melihat potensi nyata dalam diri Elena. Dan itu membuat Adriana semakin terdesak. Hubungan Elena dan Marco semakin dalam. Marco mulai membantu Elena secara profesional. Ia menemukan aliran dana ilegal yang disamarkan sebagai investasi luar negeri. Namun saat Marco hampir menemukan pelaku utama, ia mengalami kecelakaan misterius. Mobilnya ditabrak oleh kendaraan tanpa plat nomor.
Marco selamat, tapi pesan itu jelas. Seseorang tahu mereka sedang menyelidiki. Elena merasa bersalah. Untuk pertama kalinya, ia goyah secara emosional. Apakah ambisinya membahayakan orang yang ia sayangi? Namun Marco mengatakan satu hal yang menguatkannya. Kebenaran tidak boleh dihentikan hanya karena ada yang takut terbongkar. Dan sejak saat itu, mereka bukan hanya sekedar rekan kerja, mereka menjadi partner dalam perang ini. Analisis cerita part 2. Bagian ini menunjukkan perubahan besar dalam karakter Elena. Di awal ia bermain aman, sekarang ia mulai menyerang secara terukur. Yang menarik adalah, konflik tidak hanya tentang warisan. Ini tentang moralitas dalam dunia bisnis. Tentang bagaimana kekuasaan bisa membutakan keluarga sendiri. Adriana mewakili ambisi tanpa batas. Elena mewakili kecerdasan dengan prinsip. Dan penonton mulai melihat bahwa ini bukan hanya pertarungan dua saudara. Ini adalah pertarungan dua cara berpikir. Episode 21-23. Pengkhianatan terbesar. Saat Elena hampir mendapatkan bukti lengkap tentang kematian ibunya, ia dikhianati. Salah satu karyawan yang ia percaya ternyata bekerja untuk ibu tirinya. Semua data penting menghilang dari server perusahaan. Elena dijebak seolah-olah ia yang memanipulasi laporan keuangan. Dewan direksi marah. Reputasinya hampir hancur. Dan yang paling menyakitkan, ayahnya memilih mempercayai Adriana. Untuk pertama kalinya, Elena hampir menyerah. Ia merasa sendirian. Namun justru di titik terendah itu, ia menemukan satu hal penting. Salinan data cadangan yang pernah ia kirim ke email pribadi ibunya, yang masih aktif dan belum pernah disentuh siapapun. Dan disitulah semua kebenaran tersimpan. Cliffhanger part 2. Elena kini memiliki bukti kuat bahwa dana Harris nananalo gamit ang talino gaya negara, Filipina, drama keluarga and korporat modern, genre, romansa, balas dendam, bisnis, konflik keluarga. Jumlah episode, 40 episode, point kisi lain 45 menit per episode. Platform, TV network and platform streaming digital. Nuansa, emosional, strategis, inspiratif, slow burn romance. Target penonton, pecinta female lead cerdas, drama balas dendam, dan peran perusahaan. Part 1, Script YouTube, Bahasa Indonesia. Hook, bagaimana jika wanita yang selalu dianggap lemah, sebenarnya adalah orang paling cerdas di ruangan itu? Bagaimana jika putri yang dilupakan kembali bukan dengan kemarahan, tetapi dengan rencana matang? Inilah kisah seorang ahli waris yang tidak menang dengan kekuasaan. Ia menang dengan kecerdasan. Hari ini kita akan membahas drama penuh strategi dan emosi berjudul Harris Nananalo Gamit ang Talino. Intro. Halo pecinta drama Asia. Kalau kamu suka karakter wanita kuat, konflik keluarga kaya raya, identitas tersembunyi, dan perang bisnis penuh taktik, drama ini wajib masuk daftar tontonanmu. Ini bukan cerita balas dendam yang penuh teriakan. Ini tentang strategi yang sunyi, tentang seorang wanita yang diremehkan sepanjang hidupnya, hingga akhirnya ia menjatuhkan musuhnya satu persatu. Mari kita mulai ceritanya. Ringkasan cerita lengkap Part 1, Episode 1-5, Ahli Waris yang Dilupakan. Kita diperkenalkan dengan Elena Valdez, putri bungsu dari Taipan bisnis besar, Roberto Valdez, pemilik Valdez Holdings Group. Namun berbeda dengan kakak tirinya, Adriana, yang percaya diri dan ambisius, Elena dianggap lemah, polos, dan tidak layak memimpin perusahaan. Kenapa? Karena sejak kecil Elena tidak tumbuh bersama keluarga utama. Setelah ibunya meninggal dalam keadaan misterius, Elena dikirim ke luar negeri dan alasan pendidikan. Tapi sebenarnya, ia disingkirkan secara halus dari perebutan warisan. 10 tahun kemudian, Elena kembali ke Manila. Ia tampil sederhana, lembut, tenang. Keluarganya menertawakannya diam-diam. Ibu tirinya menganggapnya hanya pajangan keluarga. Adriana melihatnya sebagai ancaman yang tidak berbahaya. Namun mereka tidak tahu satu hal penting. Elena lulus dengan predikat terbaik dalam bidang strategi bisnis dan analisis data. Ia tidak kembali untuk mengambil kursi direktur secara paksa. Ia kembali untuk mengamati, untuk menghitung, untuk menyusun langkah. Episode 6-10. Permainan dimulai. Ayahnya mengumumkan bahwa kedua putrinya harus bersaing secara profesional untuk membuktikan siapa yang layak
menjadi penerus perusahaan. Adriana langsung menggunakan koneksi, kekuasaan, dan tekanan. Sementara Elena, ia memilih cara berbeda. Ia mempelajari laporan keuangan lama. Ia menemukan transaksi mencurigakan. Ia menganalisis pola investasi yang tidak stabil. Dan perlahan, ia menemukan sesuatu yang besar. Seseorang di dalam perusahaan sedang menguras dana perusahaan. Dan bukti itu mengarah pada orang yang paling dipercaya ayahnya. Elena tidak langsung membongkarnya. Ia menunggu momen yang tepat. Awal romansa. Di tengah permainan bisnis ini, Elena bertemu dengan Marco Reyes, seorang analis keuangan muda yang jujur dan idealis. Awalnya Marco menganggap Elena hanyalah pewaris manja. Namun perlahan ia menyadari, Elena jauh lebih cerdas dari yang terlihat. Hubungan mereka berkembang pelan, bukan cinta instan, tapi saling menghargai kecerdasan satu sama lain. Marco menjadi satu-satunya orang yang melihat siapa Elena sebenarnya. Analisis awal Part 1. Drama ini menarik karena tokoh utama tidak menggunakan kekerasan atau teriakan. Konflik dibangun lewat strategi dan manipulasi bisnis. Balas dendam dilakukan dengan elegan dan terencana. Elena bukan karakter emosional. Ia sabar, dingin, dan sangat terukur. Itulah yang membuatnya berbahaya. Cliffhanger. Di akhir episode 10, Elena akhirnya menemukan bukti bahwa kematian ibunya mungkin bukan kecelakaan, dan orang yang terlibat masih duduk nyaman di meja makan keluarga. Salah satu perusahaan mitra besar menarik investasinya karena takut reputasi Valdez Holdings sudah rusak. Saham perusahaan turun drastis. Dewan mulai panik. Beberapa bahkan menyarankan menjual sebagian aset untuk menutup kerugian. Elena menghadapi ujian pertamanya sebagai calon pemimpin. Alih-alih memohon pada investor lama, ia mengadakan konferensi pers terbuka. Ia berbicara langsung kepada publik, tanpa menyalahkan siapapun, tanpa drama. Ia mengakui kesalahan masa lalu perusahaan. Ia menjelaskan reformasi internal yang sedang dilakukan, audit independen, transparansi laporan keuangan, struktur manajemen baru. Kejujuran itu mengejutkan banyak orang. Beberapa investor muda justru tertarik dengan arah baru perusahaan. Perlahan pasar mulai stabil, dan Dewan akhirnya menyadari, Elena bukan hanya pintar, ia adalah pemimpin. Di episode 39, Roberto secara resmi mengumumkan bahwa ia akan pensiun. Namun sebelum pengumuman CEO baru dilakukan, Adriana menghilang dari publik, dan muncul rumor bahwa ia bekerja sama dengan kompetitor lama keluarga Valdez. Apakah ini awal perang baru, atau Adriana hanya mencari jalannya sendiri? Dan apakah Elena siap menghadapi ancaman dari luar setelah konflik internal selesai? Skandal keluarga sudah terbongkar. Ibu tiri menghadapi proses hukum. Adriana kehilangan posisinya. Roberto memutuskan pensiun. Elena hampir resmi menjadi CEO. Namun sebelum semuanya benar-benar selesai, muncul ancaman baru, dan kali ini bukan dari dalam keluarga. Rumor tentang Adriana ternyata benar. Ia memang bertemu dengan salah satu kompetitor terbesar Valdez Holdings. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk menghancurkan Elena, tapi untuk mencari kesempatan membuktikan dirinya tanpa bayang-bayang keluarga. Namun media memutarbalikkan cerita. Berita menyebar bahwa Adriana berencana menjatuhkan perusahaan ayahnya sendiri. Saham kembali bergejolak. Dewan direksi panik lagi. Beberapa menyarankan Elena untuk menyerang lebih dulu secara hukum, agar reputasi perusahaan tetap aman. Tapi Elena memilih cara berbeda. Ia temui Adriana secara langsung. Pertemuan dua saudara. Dalam pertemuan yang tenang namun emosional, Elena tidak menuduh. Ia hanya bertanya satu hal. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Adriana akhirnya jujur. Selama ini ia tidak pernah benar-benar ingin menjatuhkan Elena. Ia hanya ingin diakui. Ia tumbuh dengan tekanan untuk selalu menjadi yang terbaik, selalu membuktikan diri, selalu menang. Dan ketika Elena kembali dengan kecerdasan yang luar biasa, Adriana merasa seluruh hidupnya runtuh. Elena memahami satu hal penting. Mereka berdua adalah korban dari ambisi orang dewasa, bukan musuh sejati. Dan di momen itu, Elena melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia menawarkan kerjasama. Bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua profesional yang setara. Adriana terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dihakimi. Keputusan terbesar.
Dalam rapat terakhir sebelum pengumuman CEO, Elena berdiri di depan dewan. Semua orang menunggu ia menerima jabatan itu. Namun Elena mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Ia menerima posisi CEO dengan satu syarat. Struktur perusahaan akan diubah menjadi lebih transparan. Dewan pengawas independen akan dibentuk. Dan posisi eksekutif akan berdasarkan kompetensi, bukan garis keturunan. Ia juga mengumumkan bahwa Adriana akan memimpin divisi ekspansi internasional, berdasarkan rekam jejak dan pengalamannya. Beberapa anggota dewan terkejut, namun mayoritas setuju, karena untuk pertama kalinya perusahaan tidak dipimpin oleh ego, tapi oleh visi. Penutup romansa. Di akhir cerita, Marco berdiri di samping Elena saat konferensi pers pengumuman CEO baru. Ia tidak lagi hanya analis keuangan. Ia menjadi penasehat strategis utama perusahaan. Hubungan mereka bukan sekadar cinta. Mereka adalah partner. Elena belajar bahwa kecerdasan saja tidak cukup. Perusahaan menang digelapkan. Kematian ibunya kemungkinan besar direncanakan. Dan dalang di balik semuanya. Mungkin lebih dekat dari yang ia kira. Namun untuk membongkarnya, ia harus menjatuhkan nama keluarganya sendiri. Apakah Elena siap menghancurkan dinasti Valdez demi keadilan? Atau ia akan memilih mempertahankan keluarga dan mengorbankan kebenaran? Di part 2, Elena dikhianati, dijebak, dan hampir kehilangan segalanya. Ayahnya tidak memihaknya, reputasinya rusak. Namun ia menemukan salinan data rahasia yang membuktikan penggelapan dana dan kemungkinan konspirasi di balik kematian ibunya. Sekarang, waktunya bukan lagi bertahan, waktunya menyerang. Lanjutan cerita. Episode 24-27, Serangan Balik yang Sunyi. Alih-alih langsung membuka semua bukti ke publik, Elena memilih strategi yang lebih cerdas. Ia tahu, jika ia menyerang secara emosional, ia akan kalah. Jadi ia menunggu momen rapat tahunan perusahaan. Sebuah pertemuan besar di mana seluruh dewan direksi, investor utama, dan media bisnis hadir. Sementara itu, Elena diam-diam mengamankan dukungan dari dua investor lama yang selama ini tidak puas dengan kepemimpinan Adriana. Ia menunjukkan data pertumbuhan yang stagnan. Ia menunjukkan risiko hukum jika penggelapan dana terbongkar oleh pihak luar. Ia tidak menuduh. Ia membiarkan angka-angka berbicara. Dan untuk pertama kalinya, beberapa anggota dewan mulai berpaling dari Adriana. Episode 28-30, topeng mulai remak. Adriana mulai panik. Ia menyadari Elena bukan lagi gadis polos yang dulu ia remehkan. Ibu tirinya mencoba menekan Roberto agar segera mengumumkan Adriana sebagai CEO resmi sebelum rapat tahunan berlangsung. Namun Roberto mulai ragu. Ia melihat sesuatu dalam diri Elena yang dulu tidak pernah ia perhatikan. Kepercayaan diri yang tenang, kecerdasan yang tajam, dan keberanian yang tidak meledak-ledak tapi konsisten. Sementara itu, Marco berhasil melacak satu transaksi terakhir yang menghubungkan perusahaan afiliasi ibu tiri dengan bengkel tempat mobil ibu Elena diperbaiki sebelum kecelakaan. Bukti itu menjadi potongan terakhir dari puzzle. Konflik cinta dan risiko. Namun hubungan Elena dan Marco kembali diuji. Elena tahu jika skandal ini terbongkar, perusahaan bisa jatuh. Ribuan karyawan bisa kehilangan pekerjaan. Marco menyarankan untuk membawa kasus ini langsung ke jalur hukum. Tapi Elena punya rencana lain. Ia ingin menjatuhkan pelaku dari dalam, tanpa menghancurkan fondasi perusahaan. Disinilah perbedaan cara berpikir mereka muncul. Marco berpikir tentang keadilan mutlak, Elena berpikir tentang dampak jangka panjang. Ketegangan ini membuat hubungan mereka renggang, bukan karena kurang cinta, tapi karena mereka sama-sama ingin melakukan hal yang benar dengan cara berbeda. Analisis karakter, part 3. Di bagian ini, karakter Elena benar-benar matang. Ia tidak lagi sekedar korban masa lalu, ia menjadi pemimpin. Yang menarik adalah drama ini tidak menjadikan Elena sempurna. Ia tetap ragu, ia tetap takut, ia tetap manusia. Namun yang membedakannya adalah kemampuannya untuk tetap berpikir jernih di tengah tekanan. Adriana di sisi lain mulai kehilangan kendali. Ambisinya berubah menjadi ketakutan. Dan ketakutan itu membuatnya membuat kesalahan. Episode 31-33. Pengungkapan besar.
Akhirnya tiba hari rapat tahunan. Ruangan penuh dengan kamera dan investor. Adriana berdiri percaya diri, siap diumumkan sebagai CEO baru. Namun sebelum pengumuman dilakukan, Elena meminta waktu untuk presentasi singkat. Ia memulai dengan laporan kinerja perusahaan. Lalu perlahan, ia menunjukkan pola transaksi mencurigakan. Satu persatu slide berganti. Angka, tanggal, nama perusahaan afiliasi. Ruangan mulai sunyi. Kemudian, ia menunjukkan dokumen perbaikan mobil ibunya. Dan terakhir, rekaman percakapan lama yang berhasil dipulihkan Marco, berisi diskusi tentang menghilangkan masalah sebelum terlambat. Semua mata tertuju pada ibu tirinya. Adriana mencoba membela diri, mengatakan Elena memanipulasi data. Harris na nanalo gamit ang talino gaya negara. Filipina, drama keluarga and korporat modern. Genre, romansa, balas dendam, bisnis, konflik keluarga. Jumlah episode, 40 episode. Point kisi lain 45 menit per episode. Platform, TV network and platform streaming digital. Nuansa, emosional, strategis, inspiratif, slow burn romance. Target penonton, pecinta female lead cerdas, drama balas dendam, dan peran perusahaan. Part 1, Script YouTube, Bahasa Indonesia. Hook, bagaimana jika wanita yang selalu dianggap lemah, sebenarnya adalah orang paling cerdas di ruangan itu? Bagaimana jika putri yang dilupakan kembali bukan dengan kemarahan, tetapi dengan rencana matang? Inilah kisah seorang ahli waris yang tidak menang dengan kekuasaan. Ia menang dengan kecerdasan. Hari ini kita akan membahas drama penuh strategi dan emosi berjudul Harris na nanalo gamit ang talino. Intro. Halo pecinta drama Asia. Kalau kamu suka karakter wanita kuat, konflik keluarga kaya raya, identitas tersembunyi, dan perang bisnis penuh taktik, drama ini wajib masuk daftar tontonanmu. Ini bukan cerita balas dendam yang penuh teriakan. Ini tentang strategi yang sunyi, tentang seorang wanita yang diremehkan sepanjang hidupnya, hingga akhirnya ia menjatuhkan musuhnya satu persatu. Mari kita mulai ceritanya. Ringkasan cerita lengkap Part 1, Episode 1-5, Ahli Waris yang Dilupakan. Kita diperkenalkan dengan Elena Valdez, putri bungsu dari taipan bisnis besar Roberto Valdez, pemilik Valdez Holdings Group. Namun berbeda dengan kakak tirinya, Adriana, yang percaya diri dan ambisius, Elena dianggap lemah, polos, dan tidak layak memimpin perusahaan. Kenapa? Karena sejak kecil Elena tidak tumbuh bersama keluarga utama. Setelah ibunya meninggal dalam keadaan misterius, Elena dikirim ke luar negeri dan alasan pendidikan. Tapi sebenarnya, ia disingkirkan secara halus dari perebutan warisan. 10 tahun kemudian, Elena kembali ke Manila. Ia tampil sederhana, lembut, tenang. Keluarganya menertawakannya diam-diam. Ibu tirinya menganggapnya hanya pajangan keluarga. Adriana melihatnya sebagai ancaman yang tidak berbahaya. Namun mereka tidak tahu satu hal penting. Elena lulus dengan predikat terbaik dalam bidang strategi bisnis dan analisis data. Ia tidak kembali untuk mengambil kursi direktur secara paksa. Ia kembali untuk mengamati, untuk menghitung, untuk menyusun langkah. Episode 6-10. Permainan dimulai. Ayahnya mengumumkan bahwa kedua putrinya harus bersaing secara profesional untuk membuktikan siapa yang layak menjadi penerus perusahaan. Adriana langsung menggunakan koneksi, kekuasaan, dan tekanan. Sementara Elena, ia memilih cara berbeda. Ia mempelajari laporan keuangan lama. Ia menemukan transaksi mencurigakan. Ia menganalisis pola investasi yang tidak stabil. Dan perlahan, ia menemukan sesuatu yang besar. Seseorang di dalam perusahaan sedang menguras dana perusahaan. Dan bukti itu mengarah pada orang yang paling dipercaya ayahnya. Elena tidak langsung membongkarnya. Ia menunggu momen yang tepat. Awal romansa. Di tengah permainan bisnis ini, Elena bertemu dengan Marco Reyes, seorang analis keuangan muda yang jujur dan idealis. Awalnya Marco menganggap Elena hanyalah pewaris manja. Namun perlahan ia menyadari, Elena jauh lebih cerdas dari yang terlihat. Hubungan mereka berkembang pelan, bukan cinta instan, tapi saling menghargai kecerdasan satu sama lain. Marco menjadi satu-satunya orang yang melihat siapa Elena sebenarnya. Analisis awal Part 1. Drama ini menarik karena tokoh utama tidak menggunakan kekerasan atau teriakan.
Konflik dibangun lewat strategi dan manipulasi bisnis. Balas dendam dilakukan dengan elegan dan terencana. Elena bukan karakter emosional. Ia sabar, dingin, dan sangat terukur. Itulah yang membuatnya berbahaya. Cliffhanger. Di akhir episode 10, Elena akhirnya menemukan bukti bahwa kematian ibunya mungkin bukan kecelakaan, dan orang yang terlibat masih duduk nyaman di meja makan keluarga. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Apakah Elena siap mengungkap kebenaran yang bisa menghancurkan keluarganya sendiri? Di part 1, kita melihat bagaimana Elena kembali ke Manila sebagai ahli waris yang diremehkan. Semua orang menganggapnya lemah. Padahal diam-diam, ia sedang menyusun langkah. Dan di akhir episode 10, ia menemukan sesuatu yang bisa menghancurkan keluarganya sendiri. Sekarang, permainan sebenarnya dimulai. Lanjutan cerita. Episode 11-15. Rahasia di balik kematian. Elena mulai menyelidiki kematian ibunya secara diam-diam. Secara resmi, kematian itu disebut sebagai kecelakaan mobil akibat remblong. Tapi Elena menemukan laporan lama yang tidak pernah dipublikasikan. Ada perubahan data teknis pada kendaraan ibunya. Ada saksi yang tiba-tiba menghilang. Dan ada satu tanda tangan persetujuan perbaikan mobil yang mengarah ke perusahaan afiliasi milik ibu tirinya. Namun Elena tidak gegabah. Ia tahu, jika ia menyerang terlalu cepat, ia akan dihancurkan. Sebaliknya, ia memancing. Ia mulai mengajukan audit internal kecil-kecilan dalam perusahaan. Bukan tentang kematian ibunya, tapi tentang keuangan. Dan tekanan itu membuat seseorang panik. Episode 16-20, Perang Saudara Terbuka. Adriana mulai merasa posisinya terancam. Beberapa proyek besar yang seharusnya ia dapatkan, justru berhasil diamankan oleh Elena dengan strategi negosiasi yang cerdas. Alih-alih menggunakan koneksi politik, Elena menggunakan data. Ia menganalisis pasar. Ia menawarkan solusi yang lebih efisien. Ia membuktikan bahwa perusahaan bisa untung lebih besar tanpa praktik kotor. Para dewan direksi mulai memperhatikan. Ayah mereka pun mulai ragu. Untuk pertama kalinya, Roberto Valdez melihat potensi nyata dalam diri Elena. Dan itu membuat Adriana semakin terdesak. Hubungan Elena dan Marco semakin dalam. Marco mulai membantu Elena secara profesional. Ia menemukan aliran dana ilegal yang disamarkan sebagai investasi luar negeri. Namun saat Marco hampir menemukan pelaku utama, ia mengalami kecelakaan misterius. Mobilnya ditabrak oleh kendaraan tanpa plat nomor. Marco selamat, tapi pesan itu jelas. Seseorang tahu mereka sedang menyelidiki. Elena merasa bersalah. Untuk pertama kalinya, ia goyah secara emosional. Apakah ambisinya membahayakan orang yang ia sayangi? Namun Marco mengatakan satu hal yang menguatkannya. Kebenaran tidak boleh dihentikan hanya karena ada yang takut terbongkar. Dan sejak saat itu, mereka bukan hanya sekedar rekan kerja, mereka menjadi partner dalam perang ini. Analisis cerita part 2. Bagian ini menunjukkan perubahan besar dalam karakter Elena. Di awal ia bermain aman, sekarang ia mulai menyerang secara terukur. Yang menarik adalah, konflik tidak hanya tentang warisan. Ini tentang moralitas dalam dunia bisnis. Tentang bagaimana kekuasaan bisa membutakan keluarga sendiri. Adriana mewakili ambisi tanpa batas. Elena mewakili kecerdasan dengan prinsip. Dan penonton mulai melihat bahwa ini bukan hanya pertarungan dua saudara. Ini adalah pertarungan dua cara berpikir. Episode 21-23, Pengkhianatan Terbesar. Saat Elena hampir mendapatkan bukti lengkap tentang kematian ibunya, ia dikhianati. Salah satu karyawan yang ia percaya ternyata bekerja untuk ibu tirinya. Semua data penting menghilang dari server perusahaan. Elena dijebak seolah-olah ia yang memanipulasi laporan keuangan. Dewan direksi marah. Reputasinya hampir hancur. Dan yang paling menyakitkan, ayahnya memilih mempercayai Adriana. Untuk pertama kalinya, Elena hampir menyerah. Ia merasa sendirian. Namun justru di titik terendah itu, ia menemukan satu hal penting. Salinan data cadangan yang pernah ia kirim ke email pribadi ibunya, yang masih aktif dan belum pernah disentuh siapapun. Dan disitulah semua kebenaran tersimpan. Cliffhanger part 2. Elena kini memiliki bukti kuat bahwa,
Dana perusahaan memang digelapkan. Kematian ibunya kemungkinan besar direncanakan. Namun salah satu investor senior berdiri dan mengonfirmasi bahwa tim audit independen telah memverifikasi bukti tersebut. Untuk pertama kalinya, topeng keluarga sempurna itu runtuh di depan publik. Reaksi sang ayah Roberto Valdez terdiam. Ia menyadari selama bertahun-tahun ia menutup mata. Ia terlalu fokus menjaga citra perusahaan hingga tidak melihat penderitaan putrinya sendiri. Ibu tiri Elena akhirnya diamankan untuk penyelidikan hukum. Adriana, yang ternyata mengetahui sebagian rencana ibunya, kehilangan posisinya di perusahaan. Namun Elena tidak terlihat puas. Ia tidak tersenyum. Ia hanya terlihat lelah, karena kemenangan ini bukan kemenangan yang ringan. Cliffhanger Part 3. Dengan skandal terbongkar, kursi CEO kini kosong. Semua orang menunggu keputusan Roberto. Apakah Elena akan menerima posisi itu? Apakah Adriana benar-benar akan menyerah begitu saja? Dan bagaimana nasib hubungan Elena dan Marco setelah semua perbedaan mereka? Perang mungkin telah dimenangkan, tapi perjalanan Elena sebagai pemimpin baru saja dimulai. Di part 3, Elena akhirnya membongkar penggelapan dana dan konspirasi di balik kematian ibunya. Ibu tirinya terseret penyelidikan. Adriana kehilangan posisi dan reputasi. Dewan direksi terkejut. Kini kursi CEO kosong, dan semua mata